Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah jangan jadikan dunia sebagai tujuan utamamu. Syekh Abdurrahman Al-Husain dalam kitabnya yang berjudul Kana As-Salihun memberikan gambaran tentang sifat hamba Allah yang memiliki cita-cita tertinggi untuk kampung akhirat. Siapakah mereka? Yang pertama adalah hamba Allah yang senantiasa memperbaiki dirinya. Bagaimana cara memperbaiki diri? Yaitu apabila bersalah, apabila melakukan perbuatan dosa, maka cepat-cepatlah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mencintai hamba-hambanya yang apabila ia melakukan dosa, melakukan kesalahan, lalu ia cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia tidak ada yang tidak punya dosa, tidak ada yang tidak punya kehilapan dan kesalahan. Semua punya kesalahan, semua punya kehilapan. Karena itu cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita melakukan kehilapan. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang ingin bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, tidak menunda-nunda waktu. Begitu berbuat kesalahan, menyesallah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba Allah yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kedua, sifat yang memiliki cita-cita tertinggi untuk kampung akhirat adalah talabul ilmi. Untuk memperbaiki diri harus dengan ilmu. Karena orang yang ingin memperbaiki dirinya tanpa dibekali dengan ilmu, maka itu tidak terlalu bermanfaat bagi dirinya. Karena itu syariat Allah yang Allah telah tetapkan bagi hamba-hambanya butuh dengan ilmu. Semakin kita mendalami ilmu, semakin hidup kita berkualitas. Dan semakin berkualitas hidup kita, maka semakin hamba Allah itu akan beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, bekalilah diri kita dengan ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Dalamilah ilmu agar semakin kita memahami hakikat tujuan hidup kita di muka bumi ini. Lalu kemudian yang ketiga, sifat ciri tanda hamba Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki cita-cita tertinggi untuk kampung akhirat adalah muhasabah. Senantiasa mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, menghitung-hitung sudah berapa amal yang sudah kita persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisablah dirinya sebelum dihisab oleh Allah nanti di yaumil qiyamah.
Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa merenungkan dirinya, menghitung-hitung sudah berapa amal yang sudah dilakukan. Jangan sampai amal keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Nauzubillah min dzalik. Maka itu kita harus berusaha agar amal kebaikan kita lebih banyak dibandingkan keburukan kita. Karena itu para ulama mengatakan bahwa iringilah kebaikan itu dengan keburukan. Iringilah kebaikan dengan keburukanmu, maka keburukanmu itu akan terhapus dengan kebaikan. Saudara-saudara ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat, sifat ciri hamba Allah yang memiliki cita-cita tertinggi untuk kampung akhirat adalah senantiasa memperbanyak mengingat-ingat kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tidak ada makhluk yang bernyawa di muka bumi yang tidak akan mengalami kematian. Karena itu orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memperbanyak mengingat-ingat kematian. Karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita, aktsiru dzikran hadama lazzati, perbanyaklah mengingat-ingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Mari kita renungkan syair Imam Nawawi. Dunia ini bukanlah tempat selama-lamanya bagi yang hidup, tapi dunia ini adalah bagaikan samudra. Kita sedang proses perjalanan panjang dari alam roh, alam rahim, alam dunia, alam akhirat, surga dan neraka. Itulah perjalanan hidup kita. Saudara-saudara kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita merenungkan diri kita. Apakah kita bersedih apabila kita kehilangan sedikit saja kenikmatan dunia? Kita sangat bersedih. Tetapi apabila terlewatkan ibadah, kita tenang-tenang saja. Kita tidak merasa bersedih, kita merasa tidak bersalah, kita merasa tidak berdosa apabila meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sedikit saja kenikmatan hilang pada diri kita, kenikmatan dunia hilang pada diri kita, begitu kita bersedih. Jika demikian berarti cita-cita tertinggi kita untuk meraih kehidupan akhirat yang penuh kenikmatan yang abadi sedang menurun. Apabila kita membaca Al-Quran, kita belum bisa meresapi bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca. Dan justru sebaliknya, kita bisa meresapi nyanyian-nyanyian jahiliyah. Berarti itu cita-cita kampung akhirat kita sedang melemah. Apabila kita sholat, kita belum bisa khusyuk dalam sholat. Kita belum bisa meresapi bacaan-bacaan sholat kita. Berarti cita-cita tertinggi kita untuk meraih kenikmatan yang hakiki di akhirat sedang menipis. Jika demikian keadaan kita, saudara-saudaraku, mari kita kembali memperbaiki diri, membenahi diri kita dengan mendatangi majelis-majelis ta'lim, memperbanyak Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah, mengerjakan salat di tengah malam, mengerjakan salat duha dan sebagainya, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
maka Allah akan menjauhkan kita dari fitnah-fitnah dunia. Dan Allah akan melepaskan kita dari segala permasalahan. Saudara-saudaraku, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.